malam Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Pada malam hari ini saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Markus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-20. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus di dalam pengajarannya memang sering mengajar dengan memakai banyak sekali perumpamaan. Ada makna, ada maksud yang tersembunyi di balik setiap perumpamaan yang diberikan oleh Yesus. Entah itu dengan maksud menegur, entah itu dengan maksud memberikan pengajaran kepada setiap pendengarnya. Tetapi yang jelas, perumpamaan yang dilontarkan ataupun yang dikisahkan oleh Yesus selalu memiliki arti dan makna. Tetapi Bapak Ibu sekalian, tidak semua perumpamaan itu dijelaskan langsung oleh Yesus. Ada yang dibiarkan saja oleh Yesus untuk menjadi perenungan dari setiap pendengarnya. Tuhan Yesus tidak memberikan penjelasan dari perumpamaan-perumpamaannya. Tetapi perumpamaan tentang penabur, seorang penabur ini, di Markus pasal 4 ini menarik sekali. Tuhan Yesus memberikan penjelasannya dengan cukup detail dan jelas kepada para muridnya setelah Yesus memberikan perumpamaan itu. Di ayat yang ke-14, Tuhan Yesus berkata bahwa penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri, itulah yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal lain masuk menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Nah, Bapak Ibu sekalian, Yesus sedang memberikan kepada kita dinamika dari kehidupan perjalanan spiritualitas seseorang. Ada Bapak Ibu sekalian orang Kristen yang ketika mendengar firman, tapi firman itu dikatakan tidak berefek di dalam hidupnya. Firman yang ditaburkan kepadanya itu, Bapak Ibu sekalian, justru tidak diterimanya dengan positif. Tetapi Bapak Ibu sekalian, justru dia berpengharapan di tempat lain. Dia tidak berharap kepada Allah. Dia hanya firman itu hanya sebatas masuk telinga kiri, masuk telinga kanan. Belum lagi Bapak Ibu sekalian, ada orang-orang Kristen yang dikatakan di sini bahwa ketika ada pergumulan hidup, ada penindasan, ada aniaya, ada beban hidup, itu membuat dia tidak lagi berpengharapan dalam Tuhan, tetapi justru murtad istilahnya Bapak Ibu sekalian. Meninggalkan Tuhan, mencari pertolongan lain. Dan dikatakan juga bahwa ada yang sering mendengar firman itu terus ditaburkan, tetapi hidupnya penuh dengan ketakutan, kekhawatiran dunia. Dia mengejar sesuatu yang fana, yaitu kekayaan dunia, keinginan-keinginan akan keinginan nafsunya, hawa nafsunya, sehingga membuat dia tidak berbuah, tetapi justru termakan, tergerus oleh kenikmatan dunia, sehingga jauh dari kehendak Allah. Tetapi yang diinginkan oleh Tuhan, yang menjadi karakter Kristiani yang sejati adalah mereka yang mendengar firman, hidup di dalam firman, dan berbuah oleh firman. Jadi Bapak Ibu sekalian, hari ini sudah berapa banyak firman Tuhan yang kita dengar lewat khotbah minggu, persekutuan doa,
persekutuan komisi, channel YouTube A, channel YouTube B, Rema, dan lain sebagainya. Sudah berapa ribu, berapa ratus ribu firman Tuhan yang sudah kita dengar. Tetapi pertanyaan refleksinya bagi kita hari ini, sudahkah firman itu merubah hidupmu dan hidupku? Sudahkah firman itu membuat hidupmu dan hidupku berbuah? Makanya tema hari ini Bapak Ibu sekalian, berubah dan berbuah. Firman itu harus mengubah hidup kita terlebih dahulu. Barulah hidup kita bisa menghasilkan buah. Kalau hari ini kita sering dengar firman, hanya sebatas di telinga dan pengetahuan kita saja, tetapi kita tidak berubah, kita tidak mengalami pembaharuan, maka hidup kita tidak akan menghasilkan buah. Makanya Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan, kiranya firman-firman Tuhan yang kita dengar, kita boleh dengarkan dengan serius dan sungguh-sungguh. Firman Tuhan yang kita dengarkan kiranya boleh menyentuh, mengubah hidup kita, sehingga kita juga boleh berbuah bagi orang-orang sekitar kita, maupun bagi gereja, maupun bagi dunia. Kiranya Tuhan memberkati kita semua menjadi orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, yang firman itu bertumbuh subur dalam hidup kita dan berbuah lebat dan bisa dinikmati oleh semua orang. Tuhan memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, pada malam hari ini terima kasih Engkau kembali mengingatkan kami, seharusnya sebagaimana kami orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan hidup. Karena firman Tuhan yang kami dengar selama ini ya Tuhan, itu tidak berlalu begitu saja, tapi itu boleh berimpact, berdampak baik bagi pertumbuhan kerohanian kami. Tuhan, tolong setiap kami ya Tuhan, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang boleh bertumbuh, menghasilkan buah yang lebat bagi kemuliaan Tuhan. Ubah hati kami, ubah hidup kami, sehingga kami boleh berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Kami menyerahkan istirahat kami pada malam hari ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati istirahat kami, sehingga esok hari kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.